Judulnya 7 nasihat dosen ke mahasiswa yang terbukti bener banget. Nah, itu dia. Apa tuh? Apa tuh nasihatnya? Kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang negatif, akan kebawa. Satu contoh. Lu bukan bosnya tapi bosi banget gitu. Iya. Tapi kok kadang attitude-nya agak kurang. Tapi saya tuh lihatnya orang-orang tuh terkadang memandang itu hal yang biasa gitu, Bu. Buat gue ternyata pencarian itu bukan di SMA atau SMK. Tapi ketika kita mulai berpikir jauh lebih dalam terkait dengan kehidupan. Hal yang sebetulnya tuh jarang banget apa ya? Kalau saya boleh ngomong Genji, lu nyalain Genji dulu. Tapi lu juga Genji. iya, makanya kalau saya ngomong gitu kan. Tapi ini tuh jarang banget dimilikin sama orang dan bahkan dilupain. Hal itu tuh kayak action. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai my friend. Udah lama banget ya gue nggak di sini. Ya, karena kumpul kembali. Asik. Host utama kita nih udah absen beberapa kali podcast kalau nggak salah. Sedang sibuk urusan duniawi. Duniawi ya. Duniawi. Emang ini urusan apa? Enggak, Deng. Enggak sibuk. Enggak sibuk, cuman pusing. Ya, jadi kemarin sedang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi ya mohon maaf you friend, guys, karena selama saya tidak ada mereka yang menggantikan. Tapi nggak masalah. Aman lah ya. Aman lah ya. Ya oke. Nah, jadi ini mah kita santai aja kali ya. Santai aja. Ya, jadi ada hal menarik nih selama gue nggak ada sebetulnya. Bukan layangan. Apalagi layangan putus. Enggak ya. Jadi ada hal menarik terkait beberapa hal, tentu saja tentang dunia perkuliahan, teman-teman. Jadi ya mungkin teman-teman tahu bahwa ketika teman-teman mencari sebuah kampus, ya harus tahu bibit bobot gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman maksudnya ada di kapal dengan nahkoda terbaik gitu. Asik. Nah, cuman di saat-saat saya stres, di saat saya menghilang, udah kayak lagu gue ya. Ada beberapa hal, terutama postingan ya, karena itu salah satu yang menemani hidup saya selama ini ketika malam hari galau overthinking. Nah, lihat postingan. Jadi gue ngeliat postingan dari Emil Radiansyah. Halo Pak. Halo Pak. Ya, jadi nanti di situ ada IG-nya. Mohon maaf nih di tag. Tapi ada hal yang menarik Pak. Jadi si Pak Emil ini adalah seorang dosen, tapi saya nggak notice juga dia dari kampus mana gitu ya. Jadi dia konten kreator, dia merupakan seorang dosen hubungan internasional. Kemudian dia suka sharing. Terus isi dari IG-nya tuh tips and trick tentang kuliah dan skripsi dan juga cerita tentang kehidupan kampus. Nah, sebagai dosen, di sini gue ngaku sebagai dosen. Nah, ini for the first time. Biasanya gue nggak mau dipanggil dosen. Ya, sebagai dosen ada beberapa hal yang relate banget sama kehidupan gue gitu ya. Jadi ada postingannya, salah satu postingan dari Pak Emil itu gue lupa lagi. Oh, judulnya 7 nasihat dosen ke mahasiswa yang terbukti bener banget. Nah, itu dia. Apa tuh? Nasihat. Ya, jadi Pak Emil ini menyampaikan tentang nasihat dosen gitu ya. Dan gue ngerasa dari apa yang disampaikan sama Pak Emil ini, bukan Pak Emil mantan gubernur ya, bukan. Bukan juga. Ya, jadi ada
7 nilai lah, 7 nasihat. Nah, yang pertama itu mungkin teman-teman juga pernah dengar sih. Kalau gue sebagai mahasiswa juga pernah dengar. Nilai itu penting. Sebetulnya lo nilai A terus dengan IPK sempurna gitu ya penting, tapi attitude itu jauh lebih penting. Setuju. Pernah dengar gak? Pernah. Sering dengar. Sering. Yeah. Mungkin kayak dari 1000 dosen yang pernah lo temuin, 1000 dosen itu pernah menyampaikan hal yang sama mungkin ya. Ya, dan saya pun selama mengajar dalam beberapa tahun ini, ya di awal pertemuan selalu bilang, ya secara default saya kasih kalian nilai A. Jadi buat yang mau masuk ke kampus jangan takut nilainya jeblok gitu ya. Dosen itu akan ngasih nilai teman-teman defaultnya A semua kok gitu ya. Tapi ada tapinya. Ya tapi teman-teman kan berproses gitu ya. Betul. Nah, dari prosesnya teman-teman, dari perjalanannya teman-teman itu ada yang diminta kerja kelompok bareng, ya nggak? Iya. Ada nggak yang mata kuliahnya ada kerja kelompoknya? Banyak sih. itu mah ya. Almost Almost setiap semua. semester ada Iya. kan? Iya. Terus kayak ya ketika perjalanannya teman-teman dituntut untuk punya skill lain gitu kan. Dan yang paling penting adalah punya attitude yang baik. Iya. Mungkin ada salah satu mata kuliah tentang etika profesi. Etika profesi. Iya nggak sih? Iya. Betul. Nah, ya ternyata attitude itu lebih penting dibanding nilai. Dan skill. Yes. Iya. Ngerasa nggak? Tapi kalau pendapatnya teman-teman gimana? Ani dulu deh. Nih, nggak usah. Ani mencari Roma. Ani, tadinya kukira kau seorang gadis yang lain di kampung ini. Tadinya kukira kau sebuah pribadi. Tapi rupanya kau tidak lebih daripada gambaran seorang gadis kampung yang mudah didapat di sembarangan jalan. Nanti saya beliin Roma ya, Roma Bawang biskuit bercanda. kelapa. Ya, jadi kalau menurut saya sih setuju ya. Kadang saya juga ngelihat tuh mungkin di beberapa lingkungan mereka tuh kayak mungkin punya nilai plus lah ya untuk mungkin skill mereka atau nilai mereka. Tapi kok kadang attitude-nya agak kurang. Tapi saya tuh lihatnya orang-orang tuh terkadang memandang itu hal yang biasa gitu, Bu. Ya, walaupun Karena dia punya skill. iya, walaupun Ya sih. di Kayak misalnya beberapa dia hal ya, Bu. introvert gitu ya. Terus attitude-nya kurang baik, tapi karena mereka emang punya skill, beberapa orang nganggap itu biasa aja. Memakluminya. Gitu. Memaklumi hal yang tidak biasa Iya. nggak sih. Kalau menurut gue sih nggak biasa ya. Nah itu beberapa kali suka saya temui, ya udah, walaupun attitude-nya jelek atau nggak baik, tapi mereka emang kelihatannya bagus-bagus aja ya dari segi nilai atau mungkin skillnya. Hasil kerjanya gitu ya. Ya udah kayak Diterima aja di masyarakat gitu. di masyarakat. Kalau ketemu gue sih enggak. Iya sih. Nah beberapa kali terus tapi emang beberapa kali juga ada yang mentingin attitude dulu daripada nilai ataupun skill mereka gitu. Iya. Tapi kalau menurut saya sendiri sih emang attitude tuh penting sih. Bahkan di agama Islam juga diajarin adab itu lebih penting daripada ilmu. Asik. Jadi urutannya Siap. adab dulu baru ilmu. Siap Ustaz, salah bukannya. Ada. Adab dulu sebelum ilmu. Ya. Oke. Menurut Bang Kres. Kalau saya setuju sama tadi ya, bahkan sampai dibuatkan mata kuliah khusus ya, Iya. etika profesi. Etika profesi. Di situ juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa sepenting itu etika atau adab. Walaupun kita punya skill yang tinggi, kita bisa ngelakuin segala sesuatu, tapi ya tanpa itu semua kayak apa ya? Walaupun sebagian orang ada yang menganggap tadi yang Ani bilang itu ya udah karena mereka punya biasa. skill, mereka wajar kayak begitu kan. Tapi ya di sisi lain juga itu nggak boleh sampai ketinggalan gitu, karena ya tadi adab di atas ilmu. Iya, gitu. iya. Gitu. Sesimpel gini loh teman-teman. Ketika teman-teman, gue karena udah ada di lingkungan kerja ya, walaupun misalnya kampus
institusi pendidikan, tapi kan memang ada hawa-hawa kerjanya ya. Biasanya ada teman yang baperan sih, terus ada teman yang ngerasa paling bener sendiri, gelet deh sih. Bener. Kayak jengkel aja gitu loh, gitu kan. Terus kayak orang yang selalu kayak, iya saya tuh oke nih gitu, fix me, bukan iya. Maksudnya kayak apa sih lu gitu. Terus kadang ada aja ya di dunia kerja tuh kayak misalnya lu bukan bosnya tapi bosi banget gitu. Iya. Bahkan kalau kita bicara soal dunia kerja ya, apalagi satu perusahaan itu bergerak di bidang pelayanan jasa. Nah itu yang paling diutamakan, diprioritaskan itu adabnya mereka, attitude-nya mereka. Karena mereka berhadapan langsung dengan customer yang memang mengedepankan, mereka tuh jualan jasa gitu loh. Iya. Ya kan, kalau attitude-nya udah jelek, gimana barangnya mau laku gitu kan. Nah bener, gitu. jadi kalau saya setuju banget karena ya sekarang gini, kita aja di dunia kerja dengan ketemu orang-orang dengan modelan begitu kan yang segitu banyaknya, gemes banget gitu ya, senyum-senyum pengen jitak gitu loh. Kalau gue sih senyum-senyum pengen iya sih gitu. Tapi ya menurut gue sih even lu adabnya baik gitu ya, kemudian lu menerima segala masukan dengan senang hati, rendah hati dan baik hati gitu kan, gue rasa akan banyak ilmu yang lu dapet gitu ketika lu menerima itu dengan baik dan ya lu terima dengan hal positif gitu. Beda hanya ketika apa sih, siapa lu ngasih tau gue, itu udah pasti negatif gitu. Jadi kalau menurut gue bener banget, kayak ini yang gue rasain ketika gue jadi dosen sama ketika gue ada di lingkungan kerja, ya adab is number one. Oke, sepakat ya? Ada 3 hal sebetulnya. 3 hal. Ini baru 7, 3 hal lagi dia. 3 hal yang sebetulnya tuh jarang banget kalau saya boleh ngomong Genji, lu nyalain Genji dulu. Tapi lu juga Genji. Iya, makanya kalau saya ngomong gitu kan. Tapi ini tuh jarang banget dimilikin sama orang dan bahkan dilupain. Itu tuh kayak minta maaf, minta tolong. 5 kata mutiara, Wak. Sama terima kasih. Nah, itu 3 itu 5 kata mutiara tuh. 5 kata mutiara. Jadi minta tolong, maaf, tolong, terima kasih, terus permisi, sama satu lagi gue lupa. Nah, yang ada yang ingat boleh langsung komen kalau aja. Di 3 itu atau 5 kata mutiara itu kita bangun gitu ya, kita bangun dalam diri kita sendiri, yang ke bawah sih jadi kayak punya habit ya? Iya, jadi attitude-nya tuh baik karena sudah terbiasa menerapkan kata-kata itu. Betul. Jadi kata-kata juga bukan yang maaf ya. Nah, itu. Tidak dengan gaya yang songong juga gitu. Walaupun kata-katanya maaf tapi nadanya sengak. Tidak menunjukkan attitude yang baik gitu. Ya, jadi kadang ya orang teh naonnya kobe kontrol banget gitu ya. Nah, rada disesuaikan gitu ya. Jadi kalau misalnya intinya sih ketika teman-teman menjadi orang yang baik, saya rasa well lah gitu ya. Pasti attitude pun akan terbawa menjadi orang-orang atau pribadi yang baik. Jadi well itu ya, approve. Kemudian ada nasihat yang kedua. Apa tuh? Jangan nunggu motivasi, mulai aja dulu katanya Pak Emil nih. Terus katanya ada penjelasan. Motivasi tuh kayak sinyal wifi, suka hilang. Tapi kalau udah mulai semangat biasanya nyusul. Semangat biasanya nyusul. Setuju. Contohnya apa nih? Kalau misalnya kita nunggu misalkan ada nih mau nunggu sesuatu, harus nunggu waktu yang tepat dulu. Itu kita pasti nggak akan mulai nanti. Waktu yang tepat. Tunggulah bayaran yang tepat. Itu tuh sampai kapan? Iya. Karena sampai kapanpun katanya tuh nggak ada waktu yang tepat kalau kita nggak berani mulai dari sekarang. Kayak gitu. Nggak ada waktu yang tepat. Waktu yang tepat tuh katanya nggak pernah ada kalau nggak salah ya. Kalau waktu itu saya nggak salah dengar sih. Tidak ada waktu yang tepat. Yang ada kita harus berani mulai dulu. Kita mulai dulu. Oke. Kalau lu? Iya sih, kadang nemu beberapa kondisi yang kayak begitu ya. Jadi tapi juga kadang terbalik. Semangat dulu. Motivasi gone. Mau mulai nih, tapi nggak mungkin gitu, belum memungkinkan gitu. Tapi motivasinya muncul duluan. Gitu.
Ya. Pernah juga di kondisi yang tadi udah punya motivasi, terbalik mau mulai dulu tapi motivasinya belum ada. Ya. Gitu. Tapi jadinya gimana tuh? Tapi jadinya nggak jalan-jalan dulu aja. Motivasi hilang, semangat Jalan juga hilang. enggak, ya itu. Tapi jadi menarik nih. Maksudnya kan di sini ada motivasi sama semangat gitu ya. Nah, sebetulnya pandangan kalian tentang motivasi sama semangat tuh gimana sih? Oke. Ani dulu deh. Apa saya dulu? Bebas. Bang Kris dulu dah. Ya, kalau saya sih memandangnya gini, motivasi itu motivasi itu selalu ada pemicunya. Itu misalkan motivasi kita pengen beli sesuatu gitu ya. Apa yang harus kita lakuin itu ya dengan semangat. Menabung, pasal bukan. Ya nabung, bekerja atau apapun itu dengan semangat. Tapi semangat itu kadang suka hilang dengan munculnya beberapa faktor. Kayak gitu kan. Ya. Entah itu biasanya semangat itu hilang kalau lagi semangatnya tapi ternyata hasilnya nggak memuaskan. Akhirnya semangat itu hilang. Tapi kalau motivasi itu selalu ada. Yes. Kalau saya itu sih memandang. Iya. Jadi kalau motivasi mah kayak kita misalnya punya achievement. Kayak misalnya kita punya achievement. Nah, dimotivasi dengan ya kita udah punya nih targetnya apa gitu. Iya. Seandainya pun semangat kita ya naik turun ya kalau semangat. Iya nggak sih? Kayak nggak mood dikit aja ada yang nyenggol aja udah. Udah males. Udah nggak semangat. Iya, udah semangat. Aku tidak bisa hidup. Bukan enggak. Misalnya ya ketika motivasinya ada, kemudian semangatnya naik turun ya nggak masalah juga. Ketika semangat lu turun, ya better lu istirahat. Kalau gue ya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Tapi motivasi itu harus tetap ada. Tetap ada. Karena ketika kita udah bosen, udah nggak semangat atau mungkin males, ingat lagi motivasi kita. Semangat lagi. Yes. Gitu. Jadi saya setuju ketika kalau ini kan jangan nunggu motivasi. Mulai aja dulu mungkin maksudnya motivasi dari orang lain kali ya, tapi gue rasa ketika kita punya motivasi, contoh ketika kuliah nih, gue motivasinya adalah orang tua, pengen nyenengin orang tua dengan lulus kuliah cepat gitu kan. Nah, ketika gue semangatnya naik turun, yang gue lihat adalah orang tua. Iya nggak untuk sih? apa kita kuliah gitu? Iya, kayak inget lagi oke, gue kuliah supaya mama bisa happy, mama bisa seneng, dan mama bisa semangat lagi nih gitu. Jadi ya semangat gue pasti ada lagi ketika gue tahu motivasi apa yang gue terapkan gitu untuk mencapai tujuannya gue. Jadi kalau gue sih ketika memang nggak ada motivasi, ingat lagi tujuannya apa gitu. Jadi setuju, tapi mungkin kalau kita lebih ke semangat kali ya yang hilang. Itu semangat kadang suka hilang, kadang udah semangat banget hasilnya nggak sesuai hilang. Ya itu, jadi yang semangat itu wifi-nya, tapi motivasi itu selalu ada. Ya maksudnya tadi wifi itu kadang sinyalnya tinggi, kadang hilang, ya gitu. Aduh, wahai semangat. Kayak di mana ya? Di sana gitu. Apa sih ngomongin apa sih? Sinyal. Ya. Dikirain sinyal otak gue. Oke, selanjutnya nih dari Pak Emil. Cari temen yang bikin kamu maju, bukan mager bareng. Setuju. Ini mah sama seperti kiasan, lu temenan sama penjual parfum, lu bakalan wangi. Even lu temenan sama yang sampah dalam definisi yang berbeda gitu ya lu bakalan kebawa baunya sih. Setuju nggak sih? Setuju. Approve banget lah. Karena lingkungan itu berpengaruh. Sangat berpengaruh. Iya benar sih. Kerasa banget. Iya. Gitu sih. Iya. Jadi pernah ada di lingkungan yang tidak baik, ya efeknya juga ternyata tidak baik.
Iya. Baik untuk kesehatan, baik untuk mental nggak baik. Tapi even lo ada di lingkungan orang-orang yang positif, saya rasa itu juga akan sangat-sangat membantu. Jadi ketika lo down, ketika lo tidak ada motivasi, ketika lo kehilangan motivasi atau kehilangan semangat, kehilangan mood dan lain sebagainya, cari temen yang positif. Setuju. Itu kuncinya. Karena gini, kalau teman positif tidak mungkin akan menjerumuskan kita ke hal-hal negatif. Setuju. Tapi akan ngebantu kita. Oke, kenapa sih lu sakit apa? Lu butuh bantuan apa? Nah, itu teman-teman positif. Iya nggak sih? Bahkan kalau kalau itu kan kita nggak usah bilang menjerumuskan dulu. Asik, menjerumuskan. Siap. Kita nggak usah bilang menjerumuskan. Kita menjaga diri pun kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang negatif akan ke bawah. Satu contoh, seorang ini ketangkap polisi. Pasti dia nanya, kamu sama siapa aja? Iya, Ya kan? benar. Tapi kalau kita sama gitu juga sama kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, gitu. Misalkan ada satu orang yang sukses nih, kita di circle orang yang baik. Lu kayak tadi Mandat bilang, lu butuh apa biar gue bantu? Nah iya, betul. Jadi nih, jangan maksudnya cari teman yang bikin kamu maju gitu ya. Jadi kalau misalnya teman kamu udah toksik, ngajakin hal-hal yang jelek, ngajakin ke skip, tinggalin. Mulai dari sekarang, cabut. Ingat motivasi tadi. Yes, Untuk apa kalian berkuliah? Balik ke motivasi. Iya. Oke, lanjut. Poin keempat nih, jangan kejar sempurna, kejar selesai dulu. Penjelasannya. Sempurna itu memang bagus, tapi selesai itu lebih bagus. Skripsi nggak akan dinilai dewa kok, yang penting selesai dulu, revisi belakangan. Sama seperti siklus dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Ya beres dulu sih. Iya nggak sih? Betul sih. Kayak misalnya sekarang kita dalam sebuah project nih, ketika memang belum selesai, ya pasti ngayayai naonnya teh terlambat gitu, karena ya memang belum selesai, kemudian ada keterlambatan dan lain sebagainya yang efeknya ya sama diri sendiri juga, apalagi misalnya di dalam proyek ya pasti akan ngomongin waktu dan uang gitu kan. Tapi even kamu selesai dulu, masalah ada perbaikan dan lain sebagainya, itu kan di luar tanggungan itu gitu. Misalnya nih kayak masa pembelajaran, ya beres dulu aja gitu sampai lu selesai dan wisuda. Terkait dengan apa-apa yang perlu diperbaiki ya sambil jalan gitu loh. Yang penting on track, on schedule ya Mbak. Yes, betul sekali. Ngerasa nggak sih? Ngerasa. Udah nggak semangat dia guys. Sambil mikir ngerasa nggak ya gue? Ya. Oke, poin selanjutnya ini menarik. Apa? Katanya kampus bukan tempat nyari jati diri doang. Kampus itu tempat belajar hidup. Kalau kamu cuman main, lulus nanti bakalan ngerasa ketinggalan banyak. Ini gue kerasa banget. Bener. Saya juga ngerasa. Ini misalnya makanya kuliahnya yang bener. Kalau gue ngerasanya di zaman semester 1-2 sih. Itu kayak peralihan dari siswa ke mahasiswa kan. Kayak jadi kayak gimana ya, kuliah tuh beneran cuman ya udahlah asal aja gitu. Tapi setelah gue di semester 3 sampai banyak semester mulai gak serius tuh. Itu mulai paham polanya untuk untuk nyari jati diri. Karena buat gue ternyata pencarian itu bukan di SMA atau SMK. Tapi ketika kita mulai berpikir jauh lebih dalam terkait dengan kehidupan. Kalau SMA, SMK kan nggak lagi ngomongin hidup ya. Mungkin karena umurnya juga masih berbeda kan, iya. Tapi even lu kuliah, kemudian lu ada di rentan usia mulai ke dewasa gitu ya, cara berpikir lu akan berubah. Dan lo akan ketemu manusia-manusia luar biasa kayak misalnya dosen, pembimbing, entah itu pembimbing akademik atau pembimbing skripsi atau pembimbing apapun, yang memang pengalaman hidupnya akan jauh lebih banyak karena mereka hidup lebih lama gitu kan. Tapi ya itu sih, jadinya gue dapet jati diri gue sampai gue jadi Nadia yang sekarang. Greng gitu, ntar kasih sound ya. Enggak gitu, kayak gitu ya. Tapi ngerasa nggak sih? Iya,
ngerasa ya, karena kalau dibilang nyari jati diri enggak sih, tapi lebih ke Oh berarti kuliahnya bener. Kok salah? enggak, tapi lebih ke justru saya tipikal waktu kuliah ya di mahasiswa tuh enggak kuliah pulang gitu. Ah ya. Gitu. Jadi saya mikir kayak apa yang bisa saya dapetin selain kuliah di sini, selain kuliah gitu ya, selain belajar gitu. Ternyata kita bisa kayak ikut organisasi gitu kan, kita bisa ikut organisasi tuh bukan cuma kayak bikin program gitu, enggak, tapi bagaimana kita ngembangin networknya kita, bagaimana cara kita sosialisasi sama orang, koordinasi sama orang, tim gitu kan. Itu ngebangun pemikiran yang lebih open minded gitu. Karena kita nerima dari berbagai orang gitu kan, bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia berbicara gitu kan, bagaimana cara dia. Iya, dan itu bikin kita belajar juga. Iya, itu bikin kita belajar dan oh iya ternyata kayak gini ya gitu. Ternyata orang-orang tuh berpikirnya begini ya gitu. Ternyata bener ya kayak gini. Iya. Gitu. Setuju. Jadi ya kalau saya sih masih tetap bagaimana saya mencari jati diri. Sebetulnya nggak cuma di kampus gitu ya. Iya. Tapi karena lingkungannya mungkin ya. Gimana nih? Ya, intinya mikir guys. keras nggak, intinya kalau untuk mencari jati diri di kampus sih buat saya sendiri itu enggak, tapi buat tempat saya berproses itu perannya sangat besar sih. Berproses dari mulai jadi mahasiswa awal-awal terus ketemu dosen dan yang lain-lain. Nggak lama sih kuliahnya. Coba deh kuliahnya lama. 8 tahun gitu. 14 semester ya. 8 tahun 16 semester wah. 16 semester ya. Siapa 16 semester? Nggak mungkin. Kuliah 14 semester aja udah di DO lu. Udah jadi donatur. Jangan ditiru. Tidak di sini nggak ada. Nggak ada kan ya? Alhamdulillah. Cuman 13. Oh satu. Enggak. Lanjut. Skip. Oke. Tadi poin kedua. Oke. Jangan cuman sibuk organisasi, lupa akademik. Ini ya gue sebagai dosen relate banget. Gue nemuin mahasiswa goib yang di kelas itu nggak ada. Ketika di kegiatan organisasi mahasiswa dia ada dong, muncul, dia hadir, nggak ngerti lagi. Maksudnya kayak kan tujuan lo kuliah ya, bukan organisasi doang. Organisasi oke, bagus, keren banget, tapi ya imbangi sama kuliahnya. Betul. Even lu nggak beres kuliah, ya lu tidak akan bisa berorganisasi mahasiswa gitu loh. Jadi mungkin itu perspektifnya gue ini wajib. Jadi penuhin dulu kewajiban, baru lu dapet hak. Kalau gue sih gitu. Kalau saya menganalogikannya, kuliah itu kayak nasi. Kenapa tuh? Ada lauknya ya? Organisasinya itu lauknya. Iya benar. Jadi saling melengkapi, tapi si nasi ini juga jadi poin utamanya gitu. Iya. Orang keto enggak. Beda. Kecuali vegan juga enggak yang nggak masuk ya. Iya nggak masuk. Parah. Nggak masuk. Iya soalnya kan nasi dianaloginya. Lah kalau orang yang keto ya saya skip nasi gitu kan. Nanti dia nanti relate lagi. Enggak. Analoginya seperti. Iya tapi sayur tanpa garam. Gitu. Kalau lu cuman kuliah doang tuh kayak sayur doang, Wak. Kayak sayur di pasar. Kalau lu dipakein garam ya jadi salad. Oh, bukan ya, sayur. Ada rasa ya. Ada hal, ada value yang jauh lebih bisa dibandingkan dengan teman-teman yang cuman kuliah pulang gitu kan ya. Nggak ada momen nanti. That's a moment. Oh bukan, jadi lagu lawas ya. Oke, dan the last one. Kuliah itu cuman awal guys. Belajar itu seumur hidup. Nah ini relate sih. Relate. Dari bayi sih kita belajar ya. Ya nggak sih? Belajar mengenali ASI. Belajar makan nasi. Belajar berjalan, ya kan? Berjalan, bernafas, segala rupa. Dari kita lahir sampai kita nanti mati akan belajar. Sakaratul maut pun sepertinya kita belajar ya. Belum pernah seru. Belum. Sampai ketua aja belajar. Ya, sampai ketua aja lah. Sakaratul maut.
ya seumur hidup aja lah ya, nggak usah ngomongin sakaratul maut ya, serem dak. Iya, jadi kalau gue sih ya kayak ngelihat fenomena nih mahasiswa abis beres sidang segitunya ya, wah, kehebohannya gitu ya. Mungkin hiporia nggak masalah. Nggak masalah, kalau itu kan menurut gue. dia selebrasi udah Yes. gitu kan, nggak apa-apa. Tapi kadang ini anak mikir nggak ya revisiannya? Kan gue di sisi dosen gitu ya, kayak ini anak-anak foto-foto gitu ya, terus hiporia yang sebegitunya gitu ya, ini mikirin revisiannya gitu nggak gitu kan? Terus oke, hiporia gitu ya, senang-senang dan lain sebagainya, tapi mikirin nggak sih setelah ini tuh akan ada apa gitu di hidupnya? Karena Kayak ada hidup yang iya, bener-bener. kayak misalnya lo mulai bekerja, lo masuk dunia kerja dan lain sebagainya gitu. Jadi gue rasa even lo selesai di kuliah atau bahkan even lo hiporia dengan wisuda, it's okay, tapi nggak too much, karena hidup dimulai dari beres wisuda. Lo akan dituntut untuk, bukan nakutin sih ya, lo akan di realita kan, maksudnya ketika lo selesai wisuda, lo akan dituntut untuk berdiri di kaki lo sendiri gitu. Banyak harapan setinggi harapan bunda teman-teman di depan sana. Di kaki sendiri diterjang angin yang berbagai macam tingkat kekencangannya. Yes. Ya kan? Nah itu bocorannya, mungkin teman-teman yang habis lulus pun mereka belum tahu juga Bu, karena mereka kan belum ngerasain. Kadang kita tuh bisa ngerasain ketika kita udah ngalamin. Iya, kita udah ngalamin semuanya lagi. Nah mungkin dari perspektif kita, ya mereka mikir nggak ya gini-gininya, tapi kan mereka emang belum ngerasain, jadi mungkin pemikirannya mentok baru di situ aja mungkin ya. Bukan mentok sih, maksudnya namanya juga belum ngalamin ya, belum kepikiran sampai situ. Masalahnya saya juga hiporia aja kayak gitu. Enggak, enggak. Dia mau gitu karena dia kan mau wisuda nanti. Iya, benar. Tapi itu based on pengalaman sendiri sih. Ketika waktu itu tuh pas udah selesai yang pertama ya udah belum ngalamin dunia sesungguhnya kan. Kayak kita udah tahu apa sih istimewanya udah wisuda gitu ya. Misalkan. Justru itu tuh langkah awal kita. Kalau kata lagu mah takut menjadi dewasa gitu ya. Takut tambah dewasa. Iya, takut tambah dewasa, tapi relate banget sih. Kayak ya lihat anak-anak yang sekarang hiporianya too much gitu ya. Terus kayak yang dikasih bucket duit gitu. Gue sih kayak mikir gitu ya, ini anak nih udah pernah nyobain nyari duit gak sih? Nah, itu. Uang gitu kan. Kayak sayang aja sih. Jadi teman-teman boleh sih hiporia segitunya, tapi ingat, teman-teman baru akan memulai kehidupan yang sebenarnya. Iya, disclaimer, jadi kita nggak juga melarang. Enggak melarang. Kita bahkan mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lulus. Selebrasi silahkan. Iya. Ya. Cuma ya jangan yang dibahas di sini kan jangan terlalu berlebihan. Betul, jangan terlalu berlebihan. Ya, lebih baik fokus ke apa yang akan dilakukan setelah itu gitu. Setuju. Jadi ya setuju sih sama dari Pak Emil ya. Pak Emil terima kasih, dari postingannya kita belajar banyak hal dan ternyata relate banget loh apa yang Pak Emil sharingkan dengan apa yang menjadi kehidupan kita sebagai dosen dan sebagai teman-teman mantan mahasiswa. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita mau ucapkan terima kasih buat Pak Emil walaupun ragamu tidak. Kita perlu ini nggak Bu? 1, 2, 3 terima. Terima kasih Pak Emil. Oh iya benar loh. Oh iya benar ya. Jadi kita mau ngucapin terima kasih. Ayo teman-teman, ini tuh sebetulnya budaya kita di Bina Insani gitu ya. Ya mengucapkan terima kasih sesuatu hal yang positif, dan kali ini kita mau ngucapin terima kasih buat Pak Emil. Jadi buat Pak Emil 1, 2, 3. Terima kasih Pak Emil. Walaupun raganya nggak di sini, tapi postingannya bisa jadi bahan pembelajaran yang luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Emil, dan mungkin buat Bio Friend cukup ya. Kita kasih hai dulu buat maba. Oh iya, buat maba. Selamat bergabung para mahasiswa baru. Mudah-mudahan teman-teman bisa masuk dan lulus bersama dengan teman-teman yang lain. Tidak berkurang dalam satu kelas.
Itu well banget, Wak. Masuk bareng, keluarnya bareng. Nah, itu dia. Dan semoga buat mahasiswa Bina Insani yang baru ini bisa memberikan warna yang jauh lebih positif. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman suka buat ngobrol kayak kita atau belajar public speaking atau mau uji nyali. Oh, bukan uji nyali ya. Maksudnya menguji nyali. Enggak. Nyali untuk berbicara. Berbicara boleh banget kontak Pak Kresna atau Kak Ani atau saya. Aja ke Instagram. Iya. Bina Insani University. Betul. Jadi kami sekali lagi mengucapkan selamat datang di Universitas Bina Insani dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan buat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Bina Insani. Bigger, better, higher.